Alhamdulillah, udah lama ya kita nggak bertemu nih. Iya, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita hari ini mudah-mudahan bisa sharing, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat rekan-rekan semua senior apa yang muda-muda. Ini saya mendengar kalau Bapak ini jago bermitra dengan serikat pekerja. Nah, kayaknya kan dulu juga kan sebenarnya kuncinya itu kunci suksesnya apa gitu, bisa harmonis dengan serikat pekerja. Ya, kita kan sebetulnya, kita bisa bilang serikat pekerja adalah satu organisasi yang dia sifatnya resmi ya, bukan organisasi yang dia mempunyai wadah yang memang sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Artinya kita bicara tentang sesuatu yang formal, Ya, ya kan? Soalnya yang kedua, adanya serikat pekerja tentu saja ada organisasinya dong. betul. Ya kan, kalau ada organisasinya mau hidup di mana nih serikat pekerja gitu. Nah, organisasi tentu saja kita bicara tentang organisasi profit. Artinya organisasi yang dia memang tujuan didirikan organisasi itu mendapatkan profit. Ya. Di salah satu aset yang dia miliki organisasinya adalah aset manusia. Aset manusia. Ya kan? Jadi banyak orang melupakan bahwa semua yang paling penting adalah capital, Iya. ya kan? Atau mesin. Nggak bisa. Serobot-robotnya mesin itu kreatornya adalah manusia. Makanya sekarang itu kan arti HR disebutnya departemen human capital. Jadi apa namanya, sumber yang paling unggul ya, Ya, manusia. betul. Saya ingin sedikit bicara tentang goal dari suatu perusahaan atau organisasi. Itu tidak lepas daripada pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Memang betul butuh modal, tetapi kebanyakan di industri itu kita meng-hire people sebagai power di mana bisa menghidupkan dan mengarahkan industri itu ke kanan atau ke kiri, ya kan? Mulai dari leadernya sampai level paling bawah. Betul. Ya. Nah, di sana kita butuh sinergi, ya kan? Nah, kita bicara sejarah. Waktu serikat pekerja belum terlalu trendy, udah 20-30 tahun yang lalu, itu kita mau berkomunikasi dengan tim pekerja itu agak susah justru. Kemana nih wadahnya, nggak ada. Gitu. Tetapi ketika semakin kuat pembentukan organisasi serikat pekerja ini semakin masif, kemudian kita juga jadi aware, bahkan perusahaan-perusahaan itu menjadi atau organisasi menjadi takut. Betul. Ya kan? Waduh, dikit-dikit nanti demo, dikit-dikit nanti ribut. Jadi kalau menurut saya itu adanya suatu proses step. Jadi kedewasaan organisasi menghadapi serikat pekerja dan kedewasaan serikat pekerja dari yang mulai tadi sebelumnya nggak bisa apa-apa tapi menjadi sangat pintar. Kenapa? Karena dia diorganisir dengan baik. Iya. Dan itu tidak lepas dari peran kita ya sebagai wakil perusahaan yang membina. Ya. Nah, keberterimaan dari suatu organisasi terhadap serikat pekerja itu berbeda-beda. Ya kan? Tapi bagaimanapun ketika serikat pekerja itu sudah masuk dalam organisasi, kita tidak bisa menolak. Karena kalau kita menolak, artinya kita against aturan yang sudah ditetapkan. Ya, begitu. Undang-undang kok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ kita belajar, mulai berpikir bahwa kita balik ke konsep dasar. Pengusaha, pekerja, ini adalah dua roda atau wheel yang harus jalan bersama-sama. Betul. Jadi mitra ya, Mitra dong. betul. Kalau wheel kanannya belok ke kanan, wheel kiri belok ke kiri, Ya. mana terjadinya gerobak? Ya. Gerobaknya nggak bisa sampai ke tujuan gitu. Yang lempeng-lempengnya bangsa Bapak sampaikan gitu. Ini yang perutnya gua. Ya, Itu perbuatan yang baik deh. Oke. Itu pertama. ya. Yang pertama, tenang Bapak. Terima atau cukup dipakai aja selama Bapak mitra dengan serikat. Alhamdulillah kita sudah sampai sidang. Udah ya. Ya, Udah menang ya. Ini kayak ambil ya. ya. Kayak ambil.
almost hampir. Bisa tidak? Karena ya itu tadi. Sekarang kita harus andai-andai menempatkan diri pada posisi, karena kita bicara ini orang yang ada di tengah, Iya. itu bukan pemilik perusahaan loh. Saya nggak bisa juga semata-mata berdiri di perusahaan. Ini saya udah bisa kerja. Itu pasti bukan soal aku ya, itu soal penting ya sampai ke akhir. Ya iya. Jadi gini, kalau saya mati ada unsur compliance yang saya junjung tinggi. Iya. Kenapa compliance? Karena begini, kalau permintaan itu sudah keluar dari norma, Iya. karena ya kalau memang perusahaannya mampu, payah-payah. Iya. Si organisasinya nggak mampu, kan kita juga harus Iya. bagaimana meluruskan. Bagaimana kita meluruskan saja. Ini bukan sesuatu yang harus wajib diberitakan. Nah, Terus saya bisa nembak ya, dan sampai ke itu hanya itu pentingan aja, pentingan aja, jadi bukan hak gitu. ya, Karena saya lihat beberapa nih kerja di perusahaan ya sudah tidak ngomongnya panggil gitu aja ya. mudah-mudahan Sudah. Waktu itu boleh tahu nggak kira-kira apa perihal apa tuh Pak? Sampai ke ya intinya aja. banyak ya. Jadi semakin berkembangnya kepintaran dari organisasi, maka semakin banyak demand. Kenapa? Mereka kan sudah istilahnya apa ya? Bukan hanya skopnya bukan hanya di regional, dia udah betul bertambah sampai nasional. Kamu mengkoordinasikan kalau nggak akhirnya sudah lain, kan mereka akan dapat inputan yang lain. Sebetulnya mereka paham yang mana yang hak mereka dan tidak. Iya. Kan? Tapi sebagai manusia kita bicara tentang seorang manusia, pasti dia akan minta yang lebih. Betul. Pertanyaannya adalah begini: ketika ada suatu organisasi serikat pekerja, kemudian orang-orang inti di dalamnya itu punya kepentingan pribadi, ini PR. Nah, sedangkan misalnya itu sifatnya adalah jadi satu komando yang di atas A semua juga yang mana di bawah itu tidak tahu, belum tentu tahu semua apa yang ada di atas. Tapi ngomongnya hanya satu S yang dari perusahaan itu atau ada beberapa prima baik satu SP atau dua satu SK satu SP SP dan non SP. wah benar ya Budi Dan SP. oh gitu SP dan non SP dalam satu organisasi itu juga nggak mudah untuk kita. Karena ada gap. betul Ya kan? jadi kalau yang non SP berarti ya perwakilan karyawan ya bukan di aktif gitu Ya. di perusahaan. Kalau boleh tahu sedikit Pak, yang di apa namanya itu yang diangkat oleh mereka masalah apa tuh? Welding atau mostly kesejahteraan ya. Jadi sebagai contoh kesehatan itu kan pakai plafon. Betul. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mapan itu dia sudah nggak lagi bicara tentang basic. Iya. Ya kan? Misalkan Mereka menurut ini nggak cukup. Iya. Dan batasan-batasan lain yang berhubungan dengan lebih banyak kesejahteraan. Iya. Pada intinya sih umumnya itu ya. Yang menarik adalah mereka itu kayak punya mirror, Pak. Jadi perusahaan A dan perusahaan B yang yang satu federasi itu mereka di sana nih begini naik tinggi. Kita juga harus bisa gitu kan. Iya. Nah, tapi pinternya adalah yang dilihat yang tinggi-tingginya. Betul. Kan noise ya. Waduh sebelah mobil itu 3 kali gitu. Makanya posisi saya pada saat itu harus berada pada mempunyai kemampuan koleksi data. Iya. Penting, Pak. Jadi bagaimanapun kita harus punya setidaknya data yang sama-sama kuat. Ya. Minimal mungkin di industri jenis ya Pak ya. Ya, industri sejenis. Ya. Termasuk pengupahan. Pengupahan. Ya.
Nah itu apa ya penting kalau Bapak ingin fight akan melakukan fight entah itu bipartit, tripartit, Iya. Bapak tidak punya kemampuan data, pasti Betul, betul, Mus. Ya, jadi apa namanya itu berkomunikasi dengan attitude, ya, berbicara dengan data, kayak gitu. jadi perusahaan juga akan mempertimbangkan kalau memang keadaannya benar gitu. Kalau ada tuntutan atau permintaan gitu ya, atau ekspektasi yang sifatnya kepentingan gitu. betul. Saya ingin memberikan apa ya advice atau memberikan masukan dan yang berprofesi sebagai teman-teman di HR ya atau human capital. Di sini saya kira harus mampu punya peran yang netral. Betul, ya. Kalau dia hanya berpikir dari satu sisi perusahaan, tentu saja yang di kepalanya adalah permintaan pengusaha. Betul. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus melihat berdasarkan data-data tadi, ini bisa nggak memenuhi atau kita menjalankan roda perusahaan itu dengan demand dari teman-teman serikat pekerja. Kenapa? Karena kembali lagi, wheel ini harus berjalan bersamaan. Kalau kita hanya melihat dari rodanya perusahaan saja tanpa mengabaikan rodanya serikat pekerja, maka yang terjadi adalah tidak terjadi tujuan yang tercapai. Saya punya satu case ya Pak ya. Waktu itu adalah seorang engineer di Afrika. Jadi ketua serikat. Kan namanya engineer hospital gitu ya. Jadi sambil apa namanya itu, kalau ngomong selalu dengan data dan lain-lain yang bagus gitu. Tapi karena pengusaha ini cukup cerdik juga melihat gitu ya Pak ya, bahwa orang ini punya potensi bagus gitu. Jadi selain engineer, dia juga menguasai peraturan perundangan di Indonesia. Yang terjadi Pak, satu saat jadi direktur HR ya, masuk ke HR. Ini yang direktur HR, dan sampai sekarang mungkin masih jadi direktur HR, direktur secara keseluruhan gitu ya. Selain mengontrol pabrik, dia juga dia membawa HR. Itu jadi satu benefit kalau Bapak bilang harmonis ya Pak ya, antara pengusaha dengan serikat pekerja. Jadi bisa saling support, saling menggunakan gitu. Itu salah contoh. Ya menarik Pak. Kalau dulu, jadi saya melihat fenomena people power. People power satu, capital power. Ya. People power dan capital power ini nggak bisa dipecah. Ini harus jalan bareng gitu kan. Betul. Dan tentu saja kuncinya adalah komunikasi. Dialog ya, dialog yang baik. Tapi ngomong-ngomong, pernah nggak Bapak punya karyawan ngomong gitu? Ngomong tidak beroperasi pabrik gitu? Bukan pernah, beberapa kali. Beberapa kali. Ya, mereka sih saya. Karena diatur kan. Iya diatur. Iya. Kita paham nih tujuan lainnya di mana ya. Betul, udah lewat atas ya. Nah gitu. Benar. Nah ini yang pentingnya. Jadi rekan-rekan semua, apapun gitu ya, ada SOP-nya, ada jalurnya, ada caranya gitu. Jadi kalau mau kita eksis ya, bermitra dengan pengusaha, sama-sama harus saling namanya itu mengingatkan ya, jangan selalu sama pembayar ya Pak ya, sama aturan dan regulasi, sehingga terjadi yang disebut industrial peace ya. Jadi hubungan industrial yang damai, yang harmoni. Saya kira cukup panjang Pak Tris ya, sudah akan menceritakan tapi ini yang lain ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi hal-hal yang cukup menarik buat rekan-rekan sesama atau yang junior, Gen Z ya, gimana berserikat itu ya bagus supaya
tercapai keinginan bersama. Terima kasih. Mantap. Aduh.